Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Joko Rianto STMPD dari SMK Negeri Karangpucung CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Berikut ini akan kami sampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya bersama fasilitator Bapak Usman dan pengajar praktik Bapak Ahmad Subakat. Aksi nyata budaya positif kali ini adalah tentang pembuatan kesepakatan kelas dan pengimbasan budaya positif di SMK Negeri Karangpucung. Latar belakangnya adalah masuknya budaya asing tanpa filter yang sering ditiru oleh siswa merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter siswa menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi. Kemudian dengan hal ini, maka kami akan berupaya menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif yang merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan siswa itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan siswa akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata budaya positif ini adalah memfasilitasi siswa untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian juga mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur untuk tindakan aksi nyata yang akan kita lakukan dikatakan berhasil jika yang pertama, siswa dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Persiapannya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta sekaligus meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kedua yaitu membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Kemudian melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat dan berkoordinasi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Kemudian terakhir adalah kita memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa, agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua adalah sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dengan memanfaatkan kekuatan atau ketersediaan sarana prasarana yang ada di sekolah.
Yang ketiga yaitu dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Hal ini adalah merupakan langkah kolaborasi antara warga sekolah dan orang tua. Selanjutnya, aksi nyata budaya positif yang pertama adalah pembuatan kesepakatan kelas bersama semua warga kelas. Mari kita saksikan proses pembuatan kesepakatan kelas di kelas 12 TKRO 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai nanti materi untuk semester 2 ini ya, kita nanti membuat kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Tujuannya yaitu biar kamu itu memiliki rasa tanggung jawab ya. Seperti yang saya sampaikan ya, kamu memiliki tanggung jawab, kamu sudah dewasa, sudah memiliki keinginan, cita-cita dan lain-lain ya. Kemudian tujuannya membuat keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini adalah untuk kamu itu setelah menulis apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu inginkan, nanti biar bisa disepakati bersama ya. Jangan sampai nanti setelah membuat kesepakatan malah kamu melanggar sendiri, sehingga nanti apabila ada yang melanggar berarti konsekuensinya juga dibuat oleh diri sendiri. Paham ya? Nah, ini caranya nanti kamu tinggal mengisi di sini satu saja ya. Kamu pengennya apa untuk kenyamanan di kelas ini ya. Contohnya umpamanya biar tidak datang terlambat tepat waktu, kemudian apa ya, bawa seragam atau mungkin pakaian atau buku tugas dan lain sebagainya, atau bahkan juga saya juga nggak masalah ya. Nah ini dibagikan untuk kemudian nanti setelah diisi itu ditempelkan di lembar. Sudah bagi semua. Nanti setelah ditulis, kemudian nanti ditempelkan di sini ya. Memulai pelajaran dengan berdoa. Berdasarkan praktek semua itu praktek. Pulang sesuai jadwal. Ada yang saya tak. Saling menghargai dan membantu sesama rumah. Kalau tidak mau bergerak, push up 10 kali.
Selanjutnya aksi nyata yang kedua yaitu pengimbasan budaya positif di SMK Negeri Karangpucung. Mari kita simak video pengimbasannya. Selanjutnya aksi nyata yang kedua yaitu pengimbasan budaya positif di SMK Negeri Karangpucung. Mari kita simak video pengimbasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri Karangpucung, Bapak Ibu para wakil serta seluruh guru di SMK Negeri Karangpucung. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan yaitu pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Ini adalah merupakan salah satu tugas dari program Guru Penggerak untuk angkatan 7 untuk penyelesaian modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya kami mengaturkan terima kasih atas waktunya bisa meluangkan waktu untuk kegiatan pengimbasan ini, dan mohon maaf apabila nanti hasil dari pengimbasan ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan di kelas atau di sekolah untuk khususnya pada mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya nanti juga kami mohon untuk partisipasi aktifnya untuk bisa sharing tentang budaya positif ini, bagaimana untuk bisa dilaksanakan di sekolah dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan tahapan atau proses yang ada. Kemudian sebelumnya akan saya sampaikan tentang apa itu budaya positif, yaitu bahwa berdasarkan bahasa Sanskerta, budaya itu adalah budaya dalam bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akar. Kemudian di dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin color yang berarti mengolah atau mengerjakan. Sehingga budaya itu merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, sedangkan budaya positif berdasarkan modul 1.4 bahwa budaya positif di sekolah itu adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian ada beberapa konsep inti yang dipelajari pada budaya positif ini. Pertama adalah disiplin positif, kemudian teori kontrol, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kemudian yang pertama adalah disiplin positif ini adalah merupakan perubahan paradigma budaya positif berdasarkan dari Ki Hajar Dewantara dan Bosen mendeskripsikan
menjelaskan bahwa disiplin positif itu adalah merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk penerapan disiplin positifnya adalah sebagai upaya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal yang dilatar belakangi oleh motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri siswa. Kemudian untuk teori kontrolnya yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 94 mengemukakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Nah, teori tersebut meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, serta yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya bagaimana? Mungkin ini Bapak Ibu guru sudah terbiasa pada pembelajaran di kelas atau di sekolah. Yang pertama adalah bahwa guru itu mengontrol muridnya. Jadi pada dasarnya guru itu seharusnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jadi jika murid itu memilih untuk tidak melakukan itu bisa saja, karena memang itu adalah merupakan ilusi guru mengontrol murid. Jadi walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, karena murid itu bisa mengizinkan dirinya dikontrol, maka bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi istilahnya murid itu merasa tertekan atau tertekan karena merasa selalu dikontrol oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi perilaku tertentu merupakan usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu kemudian murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan guru, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Sehingga kita selaku guru itu merasa bahwa penguatan positif itu adalah sangat efektif dan bermanfaat. Tetapi justru malah itu nanti memiliki dampak yang kurang baik terhadap siswa atau terhadap murid. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, dengan menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid, nah itu justru malah menuju pada identitas gagal. Para siswa belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara-suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatifnya. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa atau guru itu yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini ada beberapa stimulus respon versus teori kontrol tentang pandangan
stimulus respon tentang dunia itu realitas atau kebutuhannya yang sama. Tapi kalau berdasarkan dari kontrol, realitas kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama tentang dunia, tapi artinya adalah yang orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya umpamanya di TKR itu kita memiliki visi yang sama bahwa anak TKR itu harus lulus kemudian harus menjadi mekanik contohnya. Padahal untuk teori kontrol tentang dunia kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bisa saja alumni TKR tidak mesti jadi mekanik, bisa mungkin jadi sales, jadi bagian spare part, jadi administrasi dan lain sebagainya. Kemudian stimulus respon yang keempat adalah orang lain bisa mengontrol diri sendiri sehingga bisa mengontrol orang lain. Nah, padahal di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu. Selanjutnya adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin itu berdasarkan dari bahasa Latin, artinya disiplin yang artinya belajar. Sehingga disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan sesuai yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungannya atau umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Contohnya, siswa umpamanya karena harus disiplin datang ke sekolah pukul 6.50, nah berarti siswa itu awalnya karena bukan berasal dari keinginan dirinya untuk mencapai tujuan, maka merasa tidak nyaman. Kemudian ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu adalah kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan kata tertib, kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan atau bahkan hukuman. Padahal ini sangat berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru ini adalah merupakan alternatif terakhir dan bahkan bisa dilakukan sama sekali. Ini metode baru atau paradigma baru tentang pembelajaran yang diteruskan atau dicanangkan, yaitu pada kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia berdasarkan Boysen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu akan selalu menghindari mendapatkan hukuman atau mendapatkan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian contoh pada kenyataannya adalah motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang itu memiliki motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi akan bertanya, apa sih yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Jadi karena takut dihukum, kemudian
takut menjadi tidak nyaman, dibully dan sebagainya, sehingga para siswa itu dengan terpaksa untuk bisa mengikuti aturan atau tata tertib yang berlaku. Kemudian motivasi yang kedua adalah karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sudah merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berpengaruh mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, dengan adanya motivasi ini, apa yang akan saya lakukan, apa yang saya dapatkan? Makanya mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurutnya penting dan meletakkan dalam dunia berkualitas. Nah, ini contoh nyatanya, umpamanya anak itu mendapatkan apresiasi, atau umpamanya di pramuka itu mendapatkan amanat menjadi pengurus Dewan Hambalan, otomatis mereka akan memiliki motivasi untuk bertanggung jawab atau untuk mendapatkan penghargaan dari para pembinanya. Kemudian untuk dari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah merupakan motivasi yang paling tinggi tingkatannya. Jadi mereka itu melakukan sesuatu karena nilai yang diyakini dan dihargai. Jadi menjadi orang yang melakukan nilai yang diyakini. Jadi posisinya adalah melakukan sesuatu dengan tujuan sesuatu, tetapi berasal dari keinginan dirinya sendiri. Disebutnya adalah motivasi yang memiliki perilaku berdasarkan sifat internalnya. Jadi benar-benar memiliki tujuan yang positif sehingga sadar bahwa dirinya itu membutuhkan suatu disiplin positif. Gitu. Jadi bukan karena penghargaan, bukan karena takut hukuman. Nah, kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif itu perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar secara bersama-sama antar warga kelas. Keyakinan atau nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama itu lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, atau agama. Nah, kalau menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi nanti di kelas atau di sekolah kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Maksudnya kenapa tidak peraturan kelas? Nah, karena dengan adanya keyakinan kelas, maka posisinya itu bukan kita memberikan aturan kepada siswa, tetapi siswa yang membuat peraturan sendiri sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara dirinya sendiri. Karena ini keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, sehingga dengan anak itu memiliki keyakinan atau memiliki kesepakatan kelas sendiri, berarti akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contoh nyatanya yaitu umpamanya siswa di kelas kita sepakati, umpamanya kalau pelajaran praktek apa yang Anda harapkan? Oh, saya pengen seperti ini, pengen bukunya ada, sarana-sarananya ada, dan lain sebagainya. Kemudian apabila datang terlambat bagaimana, apabila melanggar aturan bagaimana, itu disepakati oleh masing-masing siswa sendiri. Sehingga posisinya itu adalah bukan hukuman, tetapi konsekuensi.
Selanjutnya, Alfikon di tahun 93 itu mengumpulkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya. Juga merupakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Nah, ini yang merupakan paradigma baru, ya. Penghargaan kenapa kok malah justru menjadi bumerang bagi siswa. Ini contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, bahwa penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jadi apabila kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi siswa itu hanya mengharapkan penghargaan dan penghargaan, bukan berasal dari keinginan atau motivasi diri sendiri. Kemudian penghargaan yang tidak efektif. Di sini maksudnya adalah apabila suatu penghargaan atau suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan, jadi hanya jika kita melakukan hal ini maka mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ada beberapa yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan. Jadi jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, orang yang sudah berhenti merokok atau orang yang sudah diet meneruskan badan, itu diberikan penghargaan tidak akan berhasil. Jadi posisinya adalah penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan ternyata merusak hubungan. Ini contohnya seseorang yang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lainnya akan merasa iri dari sebagian mereka yang tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh nyata umpamanya di kelas kita dibuat model ranking, yang nilainya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicapai. Kemudian juga di sini menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan, sehingga mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini contohnya, sehingga di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking, ya, tidak ada ranking untuk di rapotnya. Adanya adalah penilaian untuk sikap, penampilan, dan pengetahuan secara deskriptif. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi kecepatan. Nah, ini di sini contohnya umpamanya apabila anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta untuk mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Kemudian ada beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya bahwa anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi karena penghargaan, pengen dapat permen sehingga malah justru jawabannya menjadi tidak berpikir logis atau tidak berpikir secara maksimal. Kemudian penghargaan itu adalah menghukum. Nah, ini maksudnya contoh tadi yang ranking, ya. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa dihukum karena penghargaan dari hukum itu hal yang sama. Keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, ini sehingga orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama.
untuk seperti menghukum mereka yang mendapatkan. Kemudian selanjutnya ini adalah nantinya akan kita implementasikan di kelas atau di sekolah. Pertama yaitu membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan gerak pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya adalah ini, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Jadi keyakinan bertanggung jawab bertahap seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Diajar Dewantoro tentang menumbuhkan murid merdeka. Kata-katanya menurut Diajar Dewantoro dari buku kuning halaman 4, merasa kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya hubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ini kata-katanya sangat dalam. Intinya adalah kita itu bisa memerdekakan siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini contoh untuk pembentukan keyakinan kelas. Jadi pertama kita memberikan pengarahan kepada siswa untuk tujuannya membuat keyakinan kelas itu untuk apa, sehingga nantinya menjadi kesepakatan kelas. Kemudian setelah menjadi kesepakatan kelas bisa ditaati atau bisa diikuti oleh seluruh warga kelas. Ini adalah prosesnya untuk pembentukan keyakinan kelas. Kemudian dibagi kertas untuk mengisi apa yang menjadi tujuan pada proses pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi tertib di kelasnya. Nah ini kemudian setelah mengisi, anak-anak kemudian mengumpulkan ke depan, ditempelkan di papan, kemudian setelah itu dibacakan keyakinan kelasnya dari masing-masing usulan dari para siswa. Semuanya ini adalah unsurnya adalah unsur positif, ya. Keinginan yang positif, sehingga posisinya itu contohnya umpamanya pengen belajar menggunakan buku yang ada dan sebagainya. Itu kemudian setelah selesai posisinya adalah keyakinan kelas tadi disepakati bersama. Kemudian apabila ada yang melanggar atau yang tidak sesuai, ya berarti tadi sudah ada konsekuensinya atau keyakinan kelas tersebut, sehingga bukan merupakan hukuman tetapi merupakan konsekuensi itu. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini bahwa seluruh tindakan manusia itu mempunyai tujuan tertentu. Jadi ketika murid melakukan suatu
perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan atau tata tertib, nah ini berarti dikarenakan tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasarnya itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebebasan pilihan. Kemudian kelima adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi apabila salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka otomatis mereka itu akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, atau istilahnya itu kita dengan melanggar aturan atau melanggar tata tertib. Selanjutnya kita selaku guru itu juga harus untuk menerapkan disiplin positif dapat menggunakan pendekatan restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Maksudnya bagaimana? Kita selaku guru biasanya sebagai penghukum. Nah, tahu-tahu siswa umpamanya terlambat ke sekolah atau datang ke masuk kelas, kamu silakan push up 10 kali umpamanya. Itu berarti tipe guru merupakan sebagai penghukum. Kemudian yang membuat rasa bersalah. Nah, bagaimana caranya? Kita itu menyampaikan kepada siswa dan siswa itu menjadi merasa bersalah. Jadi guru itu selalu benar, kemudian siswa selalu salah, sehingga siswa itu merasa terbebani dia melakukan kesalahan. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, kita selaku guru, tetapi pada saat siswa itu melakukan kesalahan, itu kita pendekatannya seperti sebagai teman. Tenang saja mas, nanti Pak Guru bantu, yang penting nanti tugasnya bisa terselesaikan. Itu contohnya adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi kita selalu melihat gerakan siswa dengan cara memantau gerakannya atau tindakannya, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ini juga mulai semakin membaik karena kontrol yang paling bagus itu adalah kontrol sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu berarti kita itu kenapa siswa itu bisa berbuat salah, alasannya apa, kemudian dicarikan solusi yang terbaik sehingga benar-benar siswa itu merasa nyaman. Selanjutnya, cara penanganan siswa untuk yang bermasalah itu adalah menggunakan metode segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu maksudnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga siswa tersebut itu bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi pribadi yang baik dan dapat menghargai diri. Jadi bukan terus merasa salah kemudian minder dan putus asa, tapi bagaimana caranya untuk bisa
membangkitkan karakter murid menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk tahapan pendekatan restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi contohnya kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Kemudian kita juga menyampaikan kepada siswa bahwa semua orang bisa memiliki alasan kenapa kok bisa berbuat salah. Tetapi selanjutnya adalah memberikan keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik. Nah, ini untuk segitiga restitusi tahapannya adalah ada 3, tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya terhadap siswa. Contohnya ini Bapak Ibu, untuk penerapan kasus, contohnya ini di kelas 11 PKR, nah sedang mengerjakan pas kemarin itu melihat ada salah satu siswa yang mencontek. Kemudian padahal di kesepakatan kelas itu harus menjunjung tinggi kejujuran, tidak boleh mencontek. Nah, ini contoh simulasinya seperti ini. Selamat siang, Roni. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil waktu ke sini? Tahu. Enggak tahu ya. Jadi tadi pada saat melakukan ulangan, kita lihat kamu melihat pekerjaan namanya. Apa itu namanya? Contek. Ya, mencontek. Menurut kamu pekerjaan mencontek itu baik atau tidak? Tidak, Pak. Iya. Jadi mencontek itu adalah sebuah kesalahan ya. Kemudian semua orang memang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kamu juga melakukan kesalahan seperti tadi mencontek. Nah, sekarang Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi saya atau Pak Guru mau membantu bahwa Roni untuk bisa mengatasi permasalahan kenapa kok bisa sampai mencontek. Nah, sebelum dilanjutkan, coba cerita kenapa alasannya, kenapa kamu kok bisa sampai mencontek. Kamu belajar, Pak. Kenapa nggak belajar main game terus ya? Jadi semalaman gara-gara kamu main game, jadi nggak belajar. Kemudian akhirnya kamu nggak bisa mengerjakan soal. Kemudian lihat pekerjaan ya. Nah, kamu masih paham nggak keyakinan kelas kita waktu di awal masuk? Apa keyakinannya? Jujur, Pak. Jujur. Nah, jujur itu penting nggak menurut kamu? Tidak. Ya, baik. Nah, nilai kejujuran itu adalah sangat penting ya. Sehingga sekarang Bapak juga pengen tanya kepada kamu agar kira-kira yang perlu dilakukan agar kamu tidak mencontek lagi, kira-kira apa? Mengerjakan semampunya, Pak. Mengerjakan dengan semampunya, apalagi Ron? Berdoa. Berdoa. Yakin kamu bisa ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Kemudian sekarang Bapak mau tanya, kira-kira kapan kamu akan mulai untuk tidak mencontek lagi? Hari ini, Pak. Alhamdulillah baik.
mulai hari ini kamu akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian dengan belajar, berdoa kepada Allah dan mengerjakan sesuai dengan kemampuan, ya. Baik, mudah-mudahan setelah ini akan dimulai kegiatan tersebut. Semoga kamu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang jujur, sehingga menjadi kebanggaan orang tua, juga menjadi anak yang soleh. Terima kasih, ya. Silakan Romi nanti bisa kembali ke kelas, ya. Terima kasih Pak. Kasus yang kedua ini adalah contoh yang siswa terlambat masuk kelas. Nah, ini juga sama, kenapa kok datang terlambat dan lain sebagainya, kesalahannya apa dan lain sebagainya, sehingga untuk penerapan sertifikat restitusinya kita tanya dulu alasannya kenapa kok bisa terlambat, sampai memberikan keyakinan dan motivasi bagaimana caranya untuk tidak terlambat lagi. Selamat siang, Rika. Siang Pak. Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Kamu tahu kenapa dipanggil waktu ini? Oh, ya. Tadi kamu sampai sekolah jam berapa? 7.15. Padahal kamu tahu sekolah masuk jam 7.00, ya. Jadi kamu datang terlambat atau tepat waktu? Iya. Jadi kamu tadi terlambat ke sekolah, betul ya? Baik apa enggak itu perbuatannya? Iya. Gak apa-apa, ya. Semua manusia itu pernah melakukan kesalahan, ya. Saya juga pernah datang terlambat dalam suatu kegiatan, ya. Kemudian kenapa kau bisa, coba sekarang kamu ceritakan, kenapa kau bisa terlambat, alasannya apa kira-kira? Terus Pak. Terus pulang. Oh, tidurnya kemalaman, kemudian kamu jadi bangun kesiangan, ya. Kemudian otomatis jadi terlambat ke sekolah, betul ya? Kamu masih ingat apa keyakinan kelas yang kita sepakati dulu pada saat awal masuk kelas? Komitmen. Apa itu komitmen? Iya, jadi komitmen itu adalah, ya, usaha kita, ya, untuk menjalankan kewajiban kita yang sudah kita sepakati dari awal, ya kan? Sebenarnya bagus kayak komitmen seperti itu. Iya. Nah, kalau bagus menurutmu, kamu yakin nggak itu terus bisa dilanjutkan komitmennya? Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, Bapak mau tanya bagaimana caranya biar kamu itu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Tidurnya kemalaman. Jangan begadang, ya. Intinya adalah mengatur waktunya, ya. Kamu bagaimana caranya bisa mengatur waktu sehingga kamu bisa bangun pagi, kasih, kemudian berangkat ke sekolah tidak terlambat. Nah, sekarang tadinya kan kamu berangkat dari sekolah jam berapa dari rumah? Sampai sekolah dari rumah jam? Ya, berarti kamu harus lebih awal lagi, ya, biar tidak terlambat, gitu ya. Nah, jadi kamu bangunnya harus lebih pagi. Nah, kalau biar kamu lebih pagi, berarti tidurnya jangan terlalu malam, ya, sehingga bisa fresh pada saat paginya.
sekarang kapan kamu akan memulai kegiatan itu, berusaha untuk tidak terlambat? Ya, mulai hari ini ya. Insya kamu jangan sampai terlambat. Baik, hari ini kamu akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, jadi pribadi yang memiliki komitmen ya, sehingga bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kita ya. Semoga kita sama-sama ya menjalankan keyakinan tersebut dan kamu menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Siap ya? Ya, terima kasih atas ucapannya. Mudah-mudahan besok bisa terjadi lagi, selamat lagi dan berkomitmennya. Terima kasih ya. Silakan kita bisa kembali ke kelas. Mungkin Bapak Ibu beberapa kali sampaikan, intinya adalah bagaimana caranya memberikan budaya positif terhadap siswa dengan cara memberikan keyakinan pada diri para siswa tanpa merasa tertekan. Intinya kesimpulannya bahwa kita selalu harus sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif itu diperlukan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat maksudnya berarti di dalam hati pikiran para siswa, kemudian tersurat lagi secara tertulis, yaitu menjadi keyakinan atau kesepakatan. Kemudian keyakinan terakhir ketiga dihidup dan disepakati bersama, sehingga nantinya akan menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri murid sendiri yang akan memberikan dampak jangka panjang. Kemudian dari 5 posisi kontrol tadi yang selama ini dilakukan, seperti saya mungkin sebagai guru sering menghukum siswa atau hanya sebagai teman atau pembuat rasa bersalah terhadap siswa, itu ternyata kurang tepat, sehingga untuk mewujudkan disiplin positif kita harus merubah posisi kontrol guru, yaitu selaku manajer. Itu mungkin teman-teman, Bapak Ibu guru, silakan berada masukan atau tanggapan dari teman-teman untuk pengimbasan budaya positif ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing. Semoga apabila ada pertanyaan kami buka forum tanya jawab. Silakan. Keyakinan ya kan, keyakinan. Sementara secara umum di sekolah itu kan kita selama ini gitu kan harus ikuti aturan. Memang kadang-kadang aturan yang di apa ya yang harus dilaksanakan itu ciptaan dari pembuat aturan. Mungkin mestinya aturan itu dibuat bersama untuk dilaksanakan. Nah, kemudian sebenarnya sih mungkin ketika memang dengan keyakinan, misalnya seorang siswa kayak dimotivasi, kamu sebenarnya bisa kok tidak datang terlambat terus, saya yakin bisa. Mungkin seperti itu lama-lama ini, atau keyakinan yang seperti apa kalau maksudnya tadi keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa gitu. Terima kasih, itu saja, mungkin lebih dijelaskan lagi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Kramer. Jadi keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan dari diri sendiri untuk bisa maju, untuk bisa menanamkan disiplin diri sehingga memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri sesuai dengan tujuannya. Jadi contoh siswa
tujuan bersekolah kan berarti otomatis menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu memiliki konsekuensi. Awalnya harus berangkat pagi, harus mengikuti kegiatan dan lain sebagainya. Nah, memang betul sekolah sudah memiliki aturan atau tata tertib. Nah, itu nanti secara bertahap aturan-aturan yang dijalankan oleh sekolah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu nanti disosialisasikan kepada para siswa. Kemudian mana aturan-aturan yang bisa dijalankan, kemudian mana aturan-aturan yang bisa dirubah. Dengan tujuan tadi siswa itu merasa nyaman dengan aturan yang ditetapkan sehingga siswa itu tidak merasa terbebani. Jadi apabila siswa sudah merasa keyakinan dirinya untuk bisa melaksanakan hal tersebut, apabila melanggar berarti bukan merupakan hukuman, tetapi merupakan konsekuensi terhadap pelanggaran keyakinan atau aturan yang sudah dibuat. Itu Pak Rahmat. Kemudian harapan kami yaitu sekolah atau Bapak Ibu guru bisa mengimplementasikan disiplin positif ini atau budaya positif ini secara bertahap terhadap siswa, sehingga nanti benar-benar tercipta sekolah yang nyaman, kemudian benar-benar merdekanya itu bukan bebas tanpa syarat, tetapi merdeka sesuai dengan keinginan tujuan siswa untuk bisa mengembangkan diri siswa sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam atau budaya di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, atau kodrat zaman berdasarkan perkembangan teknologi. Itu nggih? Cukup? Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan pada kelasnya masing-masing, dan setelah dari kelasnya masing-masing nanti bisa di sekolah secara umum, sehingga benar-benar menjadikan atau menumbuhkan murid yang memiliki wawasan global sesuai dengan visi misi di SMK Negeri Karangkoco. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SMK Bisa, SMK bisa, SMK Negeri Karangkoco. luar biasa. Selanjutnya adalah tanggapan dari teman sejawat tentang aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yeni Nurwindiani, guru SMK Negeri Karangkucung, teman sejawat dari Pak Joko Rianto. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Pak Joko selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak hal yang berubah pada murid saya, diantaranya murid menjadi lebih disiplin, sadar dengan dirinya sendiri dan akan kewajibannya sebagai murid di kelas maupun di sekolah. Lebih giat dalam belajar serta lebih bertanggung jawab. Hal ini terwujud karena Pak Joko beserta muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatinya. Sehingga disiplin positif tercipta dan pada akhirnya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Pak Joko lakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tanggapan dari siswa tentang aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Samsul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtu Asroful, siswa kelas 12 TK 3 SMK Negeri Kampung. Selama ini Pak Joko telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman serta Pak Joko di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman dan tentunya bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Yang pertama, selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Yang kedua, menempatkan diri pada posisi control manager secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Demikian aksi nyata budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.